Baik, di materi berikutnya yang akan kita bahas adalah Fire Safety Management. Nah, di materi ini yang akan kita bahas adalah pada saat sebelum terjadinya kebakaran, pada saat sedang terjadinya kebakaran, dan pada saat setelah terjadinya atau pasca terjadinya kebakaran. Sebelum kejadian kebakaran, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, kita mengidentifikasikan potensi bahaya kebakaran. Ini buat teman-teman di industri ataupun di gedung, ya, di pabrik gitu, sering melakukan hal ini, yaitu dengan cara ada yang memakai JSA, Job Safety Analysis, itu juga bisa dimasukkan ya. Tapi ada baiknya juga Anda melakukan fire risk assessment. Gitu. Nah, setelah sudah Anda mengetahui titik-titik mana yang berbahaya atau bisa menimbulkan kebakaran, baru Anda membuat skenario. Ya, skenario. Jadi setelah dari identifikasi itu, Anda melakukan skenario jika terjadi kebakaran di lokasi tersebut, apa-apa saja yang harus Anda lakukan, atau untuk lebih tepatnya lagi nanti berapa lama orang bisa dievakuasi dan berapa lama kejadian kebakaran itu bisa dipadamkan. Nah, untuk tahu itu ada baiknya memang dibuat dulu skenarionya. Setelah itu juga Anda bisa mengklasifikasikan dari tingkat ancaman kebakarannya. Jadi misalnya gudang kimia pasti ancamannya lebih tinggi dibanding koridor kantor gitu, atau di sela-sela kantor. Nah, nanti jangan terlalu umum, usahakan jangan dibuat terlalu umum, karena kalau terlalu umum nanti dianggapnya tempat kebakaran yang cepat sekali menghasilkan panas dan apinya itu cepat sekali, nanti dianggap sama dengan koridor yang misalnya itu terjadi kebakaran, apinya tidak terlalu cepat atau panasnya tidak terlalu cepat melambat. Makanya ada baiknya memang itu juga dimasukkan di dalam asesmen. Berikutnya adalah tingkat perencanaan sistem proteksi kebakaran, baik aktif maupun pasif. Nah, dari situ itu biasanya nanti Anda mengetahui harus seperti apa sistem proteksi yang harus ditaruh. Baik itu apakah cukup hanya dengan misalnya alat pemadam api ringan, atau bahkan yang kalau mau yang lebih lebih ketat lagi, mungkin mau dikasih sampai ke kompartemen gitu, yang akan kita bahas di materi-materi berikutnya. Selanjutnya, setelah sudah dilakukan asesmen tadi, ada baiknya dilakukan drill atau tanggap darurat. Nah, sebelum melakukan, tentunya kita harus merencanakan dulu, ya, perencanaan tanggap darurat. Kita rencanakan, setelah direncanakan, terus kita bentuk organisasinya, siapa berbuat apa, yang kita sebut biasanya organisasi tanggap darurat atau emergency response team, ya. Setelah semua sudah, baru hasil akhirnya dibuat pelatihan. Setelah melakukan pelatihan, kita buat simulasi drill. Kenapa harus dibuat drill? Karena nanti akan ketahuan, teman-teman, kekurangan dari hasil asesmen yang sudah kita buat atau perencanaan yang sudah kita buat, karena itu belum kita lakukan drill, biasanya pasti masih ada hal-hal yang miss, ya. Nah, dengan dilakukannya simulasi, itu akan ketahuan persis apa-apa saja atau titik-titik mana saja yang harus diperbaiki atau mungkin harus dikurangi. Ya, kuncinya memang ada di drill. Oke. Selanjutnya, pada saat kejadian, ya. Nah, pada saat kejadian ini yang pertama, kita akan mengetahui kejadian itu akan sangat terbantu. Pada saat kejadian kita akan mengetahuinya di sistem proteksi aktif yang sudah kita pasang. Misalnya yang paling signifikan biasanya di detektor, ya. Kalau detektornya dari sistem itu bekerja, itu akan lebih mempercepat dalam kita bereaksi dan akhirnya mempercepat untuk melakukan emergency response atau tanggap darurat.
Terus pemeliharaannya, yang kalau untuk sistem proteksi aktif dan pasif itu biasanya kata kuncinya di pemeliharaan apa namanya sistem proteksi. Jadi di Indonesia khususnya saya banyak menemukan bahwa sistemnya sudah terpasang bagus, tetapi pada saat sudah dipasang sekian lama gitu, pada saat dilakukan drill misalnya atau pada saat benar-benar kejadian, banyak laporan atau banyak curhatan dari teman-teman yang ada di berbagai tempat itu, oh si detektornya nggak nyala pak, atau oh nyala tapi kecil sekali. Nah itu biasanya kesalahan apa kelemahan-kelemahan itu terjadi timbul akibat kurang apa namanya intens dalam pemeliharaan. Jadi pemeliharaan cukup memiliki peran yang sangat penting buat sistem proteksi kebakaran ini ya. Terus kalau itu akibat terjadi, nah untuk mencegahnya juga Anda bisa membuat sistem prosedur kerja yang aman. Ya kalau di beberapa gedung, setahu saya itu sudah punya hot work permit ya, di pabrik juga banyak lah yang sudah menerapkan hot work permit dan itu benar-benar dijalankan Pak atau Ibu ya, karena kalau itu sudah dijalankan niscaya pada saat terjadinya pun itu sudah bisa diminimalisir kerugian dampak atau efek kerugiannya. Nah, kalau sudah terjadi sistemnya sudah bekerja ya tentunya ingat yang paling utama adalah jiwa, maksudnya keselamatan personil atau keselamatan karyawan, sehingga hal yang paling harus dilakukan dengan cepat dan tepat adalah prosedur keadaan darurat ya, prosedur keadaan darurat. Nah, pada saat terjadinya keadaan darurat semua itu bisa menggambarkan bahwa berapa siap dari personil yang ada ya, sehingga tadi saya sudah singgung bahwa yang paling penting itu pada saat melakukan drill atau latihan evakuasi itu diusahakan mendekati kejadian yang sesungguhnya. Nah pada saat sudah mendekati nanti itu akan terlihat butuhnya apa, kekurangannya apa gitu ya. Nah kalau sudah ketahuan itu nanti biasanya sistemnya itu atau skenario itu akan kembali lagi ke fire risk assessment. Jadi di assessment lagi, dinilai lagi apa yang kurang, apakah butuh di suatu lokasi itu, apakah butuh dipasang lagi sistem proteksi yang lain untuk membantu atau mencegah bergeraknya perpindahannya panas atau perpindahan asap, atau yang kalau misalnya diperlukan, oh ruangan ini berbahaya misalnya, terus sebaiknya tidak ada orang, kalau terjadi emergency tidak ada orang yang sampai masuk ke dalam, berarti ini harus dipasang sistem otomatis gitu kan untuk pemadaman kebakarannya, yaitu nanti terlihat dari simulasi tersebut. Nah pada saat sudah selesai dari skenario-nya sudah dilaksanakan, kekurangannya apa, dan di situ baru kelihatan kembali lagi ke fire risk assessment-nya. Jadi akan bisa disempurnakan di situ. Nah, setelah selesai kita akan melihat dari kerugian. Nah, kerugian dampak dari kerugian kebakaran tersebut ya kita bisa melakukan dari beberapa hal. Yang pertama kita bisa investigasi. Nah memang kalau di Indonesia investigasi ini biasanya dilakukan oleh Puslapor Polri. Dan kalau di Jakarta mungkin ada tambahan dari Dinas Pemadam Kebakaran, dari Laboratorium Dinas Pemadam Kebakaran. Tapi itu sifatnya memang untuk mereka. Ya kita boleh kalau memang tempat lokasi kita yang kejadian kebakaran kita boleh melihat apa namanya minta datanya gitu kalau memang diizinkan. Tapi ada baiknya juga dari tim P2K3 bisa melakukan investigasi apa saja kerugian-kerugiannya. Nah setelah diinvestigasi, dianalisis data-data tersebut, Anda analisis atau teman-teman analisis supaya apa? Supaya jadi material atau jadi bahan
hal tersebut tidak lagi terjadi di kemudian hari, sehingga bisa eh, mengecilkan atau menghilangkan kerugiannya. Nah, hasil itu akan membuat rekomendasi-rekomendasi apa saja yang harus dilakukan dari manajemen atau pihak lokasi tempat kita bekerja. Ya, memang permasalahannya biasanya kita terbentur dengan masalah kesulitan untuk mengimplementasi. Jangan kecil hati Bapak Ibu, bahwa tugas yang penting tugas Anda sebagai seorang petugas peran kebakaran itu sudah selesai pada saat memberikan rekomendasi itu. Mau rekomendasinya langsung dilakukan, ya syukur alhamdulillah, tapi kalau tidak juga bukan berarti sia-sia, tapi pekerjaan Anda memang tugas Anda selesai sampai di situ. Tapi sangat penting untuk memberi rekomendasi, karena kalau tidak kejadian serupa mungkin bisa terjadi di kemudian hari. Nah, setelah itu barulah masuk ke rehabilitasi lokasi yang terbakar. Nah, ini biasanya sudah masuk ke divisi-divisi yang lain, ya, seperti mungkin engineering atau segala macam yang bagian yang membersihkan segala macam itu. Nah, kalau di situ sebetulnya kita sudah tidak melakukan ini lagi tugas kita lagi. Selanjutnya di sini terlihat lapis dari emergency response plan. Ini umum, ya, yang dilakukan. Di lapis pertama adalah petugas peran kebakaran yang Anda semua yang sudah mendapat training kelas D ini. Jadi Anda lakukan, kalau apinya makin besar, Anda tidak mempunyai kapasitas untuk memadamkan api besar, Anda lakukan evakuasi dan berikan tugas selanjutnya ke lapis kedua, yaitu fireman atau tim pemadam kebakaran untuk penanggulangan api besar, biasanya gitu. Yang mereka mempunyai sertifikat kelas C petugas peran kebakaran. Regu, maksud saya, mohon maaf, regu penanggulangan kebakaran kelas C klasifikasinya. Nah, jika dari itu ternyata masih kejadiannya masih besar dan minimal tidak tertangani, biasanya kalau Anda yang berdomisili di lokasi industrial, ya, itu akan datang bantuan lapis ketiga, yaitu dari sekitar. Biasanya kalau di lokasi itu ada juga yang disebut pemadam kebakaran kawasan misalnya. Atau ada di beberapa lokasi di Indonesia itu, walaupun bukan di kawasan, tetapi dia bersebelahan atau berdekatan dengan pabrik-pabrik yang internasional yang memang mempunyai concern terhadap kebakaran itu tinggi. Jadi dia punya fire team-nya sendiri atau fire brigade team atau tim pemadam kebakarannya sendiri yang sampai mempunyai mobil pemadam kebakaran. Nah, biasanya orang Indonesia itu, pabrik-pabrik Indonesia itu supportingnya cukup bagus, Bapak Ibu. Jadi pada saat lokasi tertentu kebakaran, pemadam kebakaran dari Pemda atau dari pemerintah belum datang, nah dia biasanya menawarkan bantuan untuk ikut memadamkan dengan mendatangkan tim pemadam kebakaran mereka. Itu banyak saya temui di berbagai daerah di Indonesia. Nah, itu berarti lapis keduanya tidak berhenti, tetapi lapis keduanya tetap memadamkan, tapi di backup oleh lapis ketiga, yaitu dari bantuan sekitar tadi. Nah, kalau semuanya itu masih belum tertangani, bahkan sampai datang ke mobil pemadam kebakaran dari pemerintah, itu sudah lapis keempat. Dan lapis keempat itu biasanya pemadam kebakaran itu kalau memang kebakaran cukup besar, biasanya nanti dibagi. Tetapi kalau dari faktor komandonya berubah, Bapak Ibu, dari yang pimpinan komando atau komando tertinggi pemadaman kebakaran itu biasanya dipegang oleh dari tim pemadam kebakaran pabrik. Tapi kalau sudah pemadam kebakaran dari Pemda atau dari pemerintah datang, biasanya mereka yang akan mengambil alih. Yaitu jangan diperdebatkan, memang biasanya mereka punya struktur komandonya seperti itu. Ya, biarkan saja, karena memang mereka dididik, dilatih, dipersiapkan memang khusus untuk memadamkan kebakaran yang besar. Nah, biar mereka yang memadamkan dan kita membackup sifatnya. Kalau dia mau masuk ke dalam lokasi yang terbakar, ada baiknya Bapak
ibu yang ada di lapis kedua yang memang pemadam kebakaran lokasinya itu memberitahu situasinya dan lokasi-lokasi mana yang berbahaya. Jadi mereka bisa mengambil tindakan yang tepat. Oke, di sistem emergency response plan. Jadi biasanya yang terjadi itu emergency response plan itu pada saat terjadi kebakaran, pertama yang mendeteksi apa terjadi kebakaran itu biasanya dari detektor. Detektor itu mendeteksi, terus dia akan memicu terjadinya alarm. Alarm bunyi. Nah, setelah alarm berbunyi, tinggal lihat prosedur emergency response-nya di tempat kita bekerja itu seperti apa. Biasanya sih kalau apinya masih kecil, Anda diminta untuk memadamkan dengan menggunakan alat-alat yang ada, misalnya alat pemadam api ringan, dan melokalisir, ya, berusaha untuk memperkecil kerugian dengan cara melokalisir tempat yang terbakar. Ya. Tapi kalau sudah dilakukan itu ternyata tidak bisa tertangani, biasanya baru masuk ke tahap berikutnya, yaitu apa? Evakuasi. Ingat keselamatan orang itu akan lebih penting daripada kerugian harta benda. Jadi yang akan sangat dijaga adalah jangan sampai terjadinya jatuhnya korban jiwa. Nah, setelah itu sudah dievakuasi, biasanya juga tim rescue dan tim P3K itu sudah standby dan siap untuk melakukan tugasnya jika diperlukan. Ya. Nah, setelah itu tugas yang lain dari gugus tugas yang lain biasanya dari tim security atau pengamanan. Nah, dia akan melakukan pengamanan dengan cara menutup atau mencegah ada orang yang dari luar masuk atau dari orang yang tidak tidak diperkenankan untuk masuk, atau orang yang mungkin mau mencari kesempatan dalam situasi yang tidak baik ini bisa masuk ke dalam lokasi. Itu biasanya yang dilakukan pada saat emergency response plan.